yang bernama Alif Abiansyah. Dan baik, di sini saya akan bertanya kepada Kak Alif karena Kak Alif kan di jurusan kesehatan masyarakat. Nah, menurut pendapat Kak Alif, bagaimana sih kesehatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah lingkungan kita ini? Menurut pendapat saya, untuk kesehatan di lingkungan masyarakat ini udah bagus. Yang pertama, jauh dari penyakit-penyakit menular seperti malaria, DBD dan yang lainnya. Itu persentase di sini tuh warga-warga yang terjangkit tuh hampir nggak ada. Dari segi lingkungan udah cukup bersih, dari parit juga nggak ada sampah yang menumpuk apalagi banjir. Terus untuk di sudut-sudut gang atau sudut-sudut jalan itu udah nggak ada lagi sampah-sampah yang menumpuk atau warga-warga yang melakukan pembakaran di sudut-sudut gang atau jalan tuh udah nggak ada. Setiap warga juga udah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Contoh dasarnya kayak mencuci tangan setiap hari dengan air dan sabun, terus juga makan makanan yang sehat kayak makan sayur dan buah. Untuk kegiatan pemberantasan jentik-jentik nyamuk dalam seminggu sekali itu rutin dilakukan oleh warga setempat atas perintah RT dan staf-staf RT yang lainnya. Menurut saya sudah cukup bagus dan sudah cukup terrealisasikan di lingkungan sekitar. Untuk pertanyaan yang kedua, karena Kak Alif ini kan kuliah sambil bekerja paruh waktu, pertanyaan saya yaitu apa tantangan terbesar yang kakak hadapi saat bekerja paruh waktu, dan bagaimana Anda menangani stres yang mungkin terjadi dari beban kuliah dan kerja juga? Yang pertama, jelas kalau memang mengalami stres itu jangan dipaksa. Jadi ketika memang butuh libur atau butuh refreshing harus dijalanin, karena untuk itu kan berpengaruh juga ke kesehatan mental, karena mental itu penting, apalagi ketika kuliah ataupun kerja mental itu dibutuhkan. Ketika mentalnya down atau rusak, maka kegiatan kerja atau kuliah pun akan goyang. Jadi pikiran pun nggak fokus, baik itu pikiran yang fokus buat kerja ataupun buat kuliah. Terus gimana cara ngatur waktunya? Ketika kuliah, semisal ada tugas, jadi setelah pulang kuliah itu tugas langsung dikerjain, langsung segera dikerjain. Mau itu langsung selesai hari itu juga atau selesainya besok atau lusa, tetap yang penting dikerjain. Terus untuk waktu kerjanya ngambil di hari-hari libur atau weekend, karena di situ nggak ngeganggu perkuliahan lah. Terus buat pengerjaan tugas ya paling mengorbankan waktu tidur aja, yang emang biasa normal tidur jam 10, jam 11, ini harus tidur lebih larut jam 1 atau jam 2. Tapi untuk menjaga kesehatannya tetap penting, supaya ketika tidurnya kurang pun gimana caranya biar kesehatan tuh tetap stabil, supaya kuliah pun maksimal, penerimaan materi dari dosen atau pengajar lainnya tetap masuk ke kepala, dan kerja pun tetap semangat dan maksimal lah. Jadi nggak ada kekurangan sama sekali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan, apa motivasi Kak Alif untuk berkuliah dan bekerja paruh waktu di waktu yang bersamaan? Kalau motivasi sih jelas, yang pertama pengen punya tabungan, karena buat kebutuhan juga, buat pegangan sehari-hari, karena kita nggak ada yang tahu misalnya kebutuhan darurat kita, kebutuhan mendadak kita tuh entah di jalan, entah di rumah, entah untuk tugas kuliah atau untuk di pekerjaan nanti. Semisal kita butuh uang lebih, ya kita punya tabungan, punya simpanan. Terus juga motivasi yang lain ya, yang kedua jelas relasi, ketemu banyak orang, ngobrol. Mungkin dari pekerjaan yang sekarang paruh waktu, seterusnya mungkin bisa ke pekerjaan yang level lebih tinggi, entah itu masuk ke industri atau yang lainnya. Jadi untuk motivasi sih dari pengen punya tabungan sama nyari relasi lah, relasi, terus referensi-referensi pekerjaan yang emang cocok untuk saya. Terus juga saya juga seneng jalaninnya gitu. Untuk pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan kepada Kak Alif itu tentang pengalaman Kak Alif ketika harus menyelesaikan
tugas kuliah sambil bekerja itu bagaimana? Kalau buat nyelesain tugas kuliah mungkin hampir jarang lah. Jadi kalau memang ada tugas kuliah yang emang harus diselesain hari itu juga atau dalam waktu pengerjaannya itu lebih dari target biasanya itu saya ngambil hari libur lah, karena kan itu kerja kan paruh waktu, terus juga untuk absennya bisa diatur sendiri. Jadi ketika memang saya ada tuh waktu untuk penyelesaian tugas kuliah saya pasti ngomong sama atasan saya buat izin untuk libur sehari untuk penyelesaian tugas kuliah saya, lalu untuk hari-hari selanjutnya akan bekerja normal lagi. Jadi kalau buat tugas kuliah sih, ketika ada tugas kuliah yang emang belum bisa diselesaikan tepat waktu sesuai targetnya, pasti buat minta libur ke atasan. Tapi untuk sejauh ini belum terjadi, karena alhamdulillahnya hampir semua tugas kuliah saya bisa terselesaikan dalam hitungan target harinya. Begitu. Baik, terima kasih Kak Alif untuk waktunya pada pagi hari ini dan sudah mau saya repotkan. Terima kasih, kurang lebihnya pertanyaan saya mohon dimaafkan. Ya, sama-sama.